Assalamualaikum. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, seperti saya ini loh, keadaannya baik, tapi hatinya nggak baik-baik aja. Memang sakit guys, pas ditinggal lagi sayang-sayangnya. Nah, aku nih buat pantun satu ini. Abang ganteng makan dodol, adik cantik suka anggrek. Buat semua ya belum afdol kalau belum subscribe. Subscribe. Tuh, langganan itu loh, dipencet itu loh. Kalau kalian nggak subscribe, nanti aku jual pulau loh. Canda guys. Gue kan nggak perempuan, yang jual pulau kan perempuan. Langsung aja OTW ke ceritanya. Let's to the good. Nah, cerita ini itu berasal dari Jawa Tengah. Kalian bisa deh searching di Google Maps Jawa Tengah itu mana. Tapi untuk daerahnya kita rahasiakan biar lebih mantap. Cerita ini bermula dari kedua bersaudara yatim piatu. Kedua bersaudara ini daerahnya mereka itu sangat disegani dan juga mandraguna. Dimana sang kakak kita panggil saja dengan Saka dan adiknya ini bernama Raka. Mereka merupakan dua bersaudara yang hidup mandiri dari kecil. Lalu mereka berdua mengabdi kepada seorang guru spiritual. Nah, kita panggil saja dengan Eyang Enu. Dalam asuhan Eyang Enu, mereka tumbuh menjadi sosok yang sakti mandraguna. Semua rasa sayang dari kedua adik kakak ini pun sirna karena rasa iri semata. Amit-amit ya buat kalian semua, makanya jangan suka iri, bersyukur. Rasa iri ini muncul dari sang kakak yang diamanahkan untuk mewarisi ilmu kanuragan terakhir oleh sang guru, yaitu Eyang Enu. Mereka berdua sudah menguasai ilmu yang mana itu adalah Pancasona. Buat kalian semua yang belum tahu ilmu Pancasona itu apa, ini bisa baca sendiri kan ya. Aku takut bacanya guys. Nah, sedangkan adiknya tidak diberikan ilmu yang terakhir ini. Raka yang terbakar cemburu karena Eyang Enu lebih memilih kakaknya daripada dirinya. Dia pun merencanakan hal gila yang tak bisa ditebak oleh akal logika seseorang. Padahal Eyang Enu memilih kakaknya itu bukan karena tanpa alasan. Dikarenakan kakaknya yang dirasa paling mampu di antara mereka. Yang namanya menggunakan ilmu spiritual dan lain sebagainya kan memang harus ada tingkatannya kan, nggak main-main gitu kan. Suatu hari di mana Raka melancarkan serangannya atau rasa cemburunya ini kepada kakaknya, dia berkata, "Kang, mosok kowe luwih sakti saka aku?" ujar Raka. "Karmu kepiye tadi? Kok sawangane ora kepenak?" ujar Soko. "Iya sakte kuwe lah Kang, hahaha. Piye ayo do adu kasekten ning Gunung Ijo Kang," ujare si Raka. "Ya wes, nak iku karepmu tak jabani di," ujare Saka. Mereka berdua langsung bergegas pergi ke Gunung Ijo, di mana sang adik membawa seekor anjing untuk berjaga-jaga dan memilih tempat berupa gua yang berdekatan dengan jurang. Setelah mereka sampai di gua tersebut, mereka memutuskan untuk langsung adu kesaktian, di mana diawali oleh si adiknya, yaitu Raka. Raka menyuruh kakaknya untuk menebas lehernya dengan sebuah pedang. Enggak pedang katana ya guys, pedang yang kayak parang gitu loh, hingga kepalanya terputus. Setelah berhasil memutuskan kepala dengan badan si adik, kemudian Saka menggabungkan kembali antara kepala dan juga badannya. Alhasil Raka pun kembali seperti semula tanpa ada bekas goresan apapun. Kalau sekarang mah nggak ada ya kayak gitu, ketebas sekali langsung mati. Lanjut. Karena adiknya sudah membuktikan, sekarang adalah giliran si Saka menyuruh Raka untuk menebas lehernya. Gue emang merinding disuruh kayak gitu ya. Dari sinilah petaka itu muncul. Raka yang menebas leher kakaknya itu dengan sangat brutal karena rasa cemburunya tadi tuh, hingga kepala kakaknya itu jatuh ke jurang.
Dia ingin meninggalkan kakaknya begitu saja setelah berhasil memisahkan antara kepala dengan badannya. Lah kok kejem banget sih Raka iki. Pada saat Raka akan pergi, tiba-tiba muncullah berbagai ingatan masa kecilnya dengan si kakak yang selalu mengayomi dan juga menjaganya. Opo aku salah yo? Opo aku salah yo? Wah! Raka pun berteriak dengan keras karena dia menyesal atas perbuatannya. Karena hal tersebut, Raka tidak jadi meninggalkan Saka dan mencari kepala hingga beberapa jam berlalu. Akan tetapi, tidak menemukan kepala dari sang kakak. Apabila kepala dan tubuhnya tidak menyatu hingga fajar itu terbit atau fajar itu tiba, maka tubuhnya akan mati. Raka yang sudah kehabisan akal untuk menyelamatkan si kakak, dia pun berpikir, asu iki, yo aku duwe asu. Ya wis lah tak ketokno andase asu wae lah. Tanpa basa-basi dia pun langsung memapras itu sirahnya, ndas asuku mau, dan kemudian menyatukan dengan tubuh si kakak. Karena diburu oleh waktu, Raka sampai memasang pun terbalik. Jadi terbalik, moncongnya itu di belakang punggung gitu loh. Kemudian pun dia membenahi. Sebab permasalahan tersebut, kemudian pun Raka lari ketakutan. Dia meninggalkan kakaknya sendirian di gua tersebut tanpa tahu kakaknya itu mati atau hidup. Gimana sih si Raka ini? Lah tadi katanya cemburu, mau kok tanpa pikir-pikir. Lah sekarang mau diselamatin, tinggal juga itu. Tidak berselang lama dari kejadian Raka pergi, tiba-tiba tubuh si kakak dan kepala anjingnya pun menyatu. Mungkin karena ilmu yang sudah dimilikinya ya. Dia kembali lagi dan mengingat semua yang dilakukan oleh sang adik. Mengetahui bahwa dirinya sudah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Karena kan tidak sewajarnya gitu loh. Saka pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk membalaskan dendam hingga sampai ke keturunan si Raka. Gak serem ini guys. Adikku, titenono balesanku. Au. Maksudnya ini kan perumpamannya kayak gitu lah, itu guys. Hingga saat ini dipercaya bahwa beberapa orang warga yang pergi ke Gunung Ijo masih diperlihatkan sesosok pria dengan kepala anjing yang sedang duduk dan bersender gini. Nah, bersender di bibir gua Gunung Ijo. Mereka pun juga menuturkan bahwa pas awakku ambil bolo-bolo reti dewek nih ku mau langsung ngaung. Au. Nah kayak manusia serigala malah dari ini. Tapi emang bener iku guys, bukan legenda iku. Emang bener ono nih. Untung ora digudak mau. Nak ijah ono darah keturunane adine mesti langsung digudak, ujar warga sing mau berburu. Jadi begitu cerita kali ini, di mana rasa iri dengki ini adalah pemicu dari api penyesalan di akhir cerita. Kan memang penyesalan itu selalu ada di akhir cerita, mana ada di awal cerita, ya nggak mungkin. Mana muncul sebuah rasa tidak senang akan rezeki dan juga nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Nah, hati-hati nih gengs, buat kalian semua yang sukanya iri lihat orang yang naik mobil, naik kereta, ya sama, kita juga sama. Jadi kita bisa ambil nih kesimpulannya ya guys, jangan iri. Dah, itu aja. Assalamualaikum.